Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada malam ini, kalau sakit Allah angkat dari segala macam penyakitnya. Siapapun yang hadir malam ini yang belum pernah mimpi Nabi, entar pulang tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan siapapun yang hadir malam ini, Allah wafatin kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian. Tadi kita telah mendengarkan ceramah dari sahabat kami dan guru kami. Masya Allah, begitu semangatnya kita mendengar tausiah beliau, santai dan berisi jamaah sekalian. Sampai terus terang, tadi saya datangnya dalam keadaan agak lelah karena udah hampir nih acara yang keempat, tapi beliau ceramah seger lagi saya jamaah sekalian. Yang mudah-mudahan dengan canda beliau, dengan nasihat beliau, semuanya dengan kesantaian beliau, kita pulang semua cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu kisah bagaimana mulianya orang kalau udah hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kalau kata guru kita tadi, kita harus yakin. Yakin nggak kalau Nabi hadir malam ini sama kita semuanya? Yakin. Karena kita dari guru-guru kita dikatakan mamin ahadin yusalim alayya illa radallahu ruhi hatta aruda alaihi salam. Siapapun kalau baca salawat kepada Nabi, ngucapin salam, maka Nabi diizinkan untuk menjawab salam tersebut. Dan kita yakin Nabi hadir di antara kita semuanya. Suatu saat Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari itu pengen ngundang Nabi. Karena dalam kisah perang Khandak, Nabi 3 hari nggak makan, perutnya udah diganjel sama batu. Kata sahabat, siapa di antara kalian yang punya makanan biar bisa ngundang Rasulullah? Kata Sayyidina Jabir, jamaah sekalian, bin Abdillah Al-Ansari bilang, saya, katanya. Pulang nih Bu, Sayyidina Jabir, nemuin istrinya. Kata beliau, wahai istriku, ada nggak makanan? Saya pengen ngundang Nabi. Kata istrinya, ada, cuman nggak banyak bang, paling cuma cukup buat 3 orang doang. Ada kambing kecil nggak gede. Kata Sayyidina Jabir, ya udah kita potong kambing dah. Cuma ngundangnya 3 orang doang, Nabi sama 2 sahabat. Ketika itu Sayyidina Jabir udah motong nih adik-adik kambingnya di atas. Karena kalau orang-orang Arab, Saudi Arabia atau orang-orang Timur Tengah atau tempat saya belajar di Hadramaut di Tarim, itu rumahnya nggak ada genteng. Nggak ada genteng kayak gini, rumahnya pokoknya dak semuanya jamaah sekalian. Jadi tempat motong kambing, tempat motong apa itu di atas tempatnya ibu. Ketika habis motong kambing, kemudian dibersihin, istrinya masak. Nah Sayyidina Jabir ngundang Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, ntar makan ya di rumah aku. Cuman maaf ya Nabi, cuma 3 orang doang bisanya. Nabi tersenyum, Nabi bangun, bilang sama sahabat semuanya, wahai sahabatku, ntar kita diundang makan semuanya sama Sayyidina Jabir. Kira-kira Sayyidina Jabir bingung nggak? Ngundang 3, Nabi ngundang semuanya. Bingung ibu, kayak ibu nih ngadain acara, ngundang 15 orang, yang datang 40 orang, bingung nggak kita? Bingung, nih kurangnya makanan di mana? Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, jangan khawatir, jangan takut ya Sayyidina Jabir, ntar yang nyendokin saya, yang buka makanannya saya. Dalam satu riwayat, itu yang makan mau puluhan ratusan orang, makanan nggak bakal berkurang dengan berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisah yang masyhur ini ternyata ada kisah di baliknya jamaah sekalian yang kami dapetin dari guru-guru kita Habib Umar bin Hafid. Apa kisahnya ibu? Kisahnya balik lagi nih. Kita balik lagi dari awal. Ternyata Sayyidina Jabir adik-adik ketika lagi motong kambing di atas, beliau itu punya 2 bocah anak kecil yang usianya baru 5 dan 6 tahun. Masih kecil-kecil banget, 5 dan 6 tahun. Ternyata itu anak ibu ketika Sayyidina Jabir lagi nyembelih, dia pada ngintip. Ketika Sayyidina Jabir udah pergi, istrinya masak, ternyata ini bocah yang masih kecil-kecil, abang sama adek pada ngobrol. Dia bilang, bang tadi bapak lagi nyembelih kambing, kita main sembelih-sembelihan yuk, kata adeknya. Namanya juga bocah kecil, apapun yang dilihat pengen dia contoh jamaah sekalian. Coba dah, anak kecil sekarang lagi demen nyontoh apaan? Apa permainan yang paling ente contohin sekarang? Hah? Ada kan permainannya ya, seperti permainan-permainan dah banyak gitu ya. Ya, cenderung pengen dicontoh ibu. Akhirnya kata kakaknya, ya udah, ayo kita ke atas, kita main sembelih-sembelihan.
Kata adenya, ya udah ade yang jadi kambing, kakak yang nyembelih ya. Kata adenya, ya udah bang, nggak apa-apa. Yang jadi masalah ibu, ini ketika lagi main-main sembelih-sembelihan, ternyata kakaknya memang masih kecil juga, masih bocah nggak hidup, yang diambil pisau beneran ya mas kalian. Jadi diambil pisau beneran. Naik ke atas nih anaknya dua daripada Sayyidina Jabir bin Abdillah. Akhirnya apa? Adenya udah siap banget mau disembelih, kakaknya itu ternyata bawa pisau bener-beneran, karena memang bocah kecil nggak hidup jamaah sekalian. Dia potong aja leher adenya, meninggal seketika jamaah sekalian. Karena dia ngeliat adenya meninggal, pada saat itu dia kaget, dia takut, hawanya sangat khawatir, itu sampai dia lari, dia lompat, akhirnya dia meninggal juga karena jatuh dari atas gentengnya jamaah sekalian. Dari atas atapnya, meninggal dua-duanya, anaknya Sayyidina Jabir bin Abdillah. Emaknya nyariin, mata emaknya nih kata Sayyidina Jabir nih bocah kemana berdua, biasanya berisik kok nih nggak ada suaranya. Pas dicariin jamaah sekalian ternyata di atas yang satu lehernya sudah berdarah, yang satu lagi di bawah sudah meninggal dunia. Sedih nggak kira-kira? Sedih, tapi riwayat ini istrinya Imam Jabir bin Abdillah sedih dua anaknya meninggal, tapi ketahuilah masih ada kegembiraan, lebih gembira karena datangnya akan Nabi Muhammad SAW. Sedih beliau dengan dua putranya meninggal, tapi kesedihannya kalah dengan kegembiraan akan hadirnya Rasulullah. Masak beliau tetap diurusin anaknya, dirapiin, dimandiin, dibersihin, kemudian ditaruh di kamar. Beliau masak lagi ibu. Ketika beliau rapi masak, udah tuh. Ini kisahnya balik lagi dari awal, anaknya udah ditaruh. Sayyidina Jabir mah belum tahu kalau anaknya meninggal dunia. Akhirnya kan sahabat udah pada pulang semua nih makan, tinggal Nabi udah duduk nih, makanan ditaruh di atas meja. Kata Nabi begini, ya Jabir, anak ente mana? 2 orang, panggil suruh makan sini bareng kita. Jadi anak ente mana ya Jabir, panggil 2 orang suruh makan sama kita di sini. Sayyidina Jabir karena emang beliau nggak tahu, lagi duduk bangun aja, masuk aja ke dalam rumahnya. Pas mau ke kamar, istrinya nyegat, istrinya ngampirin, bang sabar ya, abang jangan sedih, kenapa? Bocah 2 orang udah nggak ada bang. Dia ceritain, abang ketika nyembelih itu anak kita ngelihat, akhirnya dia main sembelih-sembelihan. Yang satu yang bontot meninggal karena disembelih abangnya takut lompat dari atas atap meninggal dunia abang. Jangan sedih. Kata Sayyidina Jabir, gimana saya nggak sedih wahai istriku? Itu anak kesayangan kita, itu anak Masya Allah lagi sedang manis-manisnya bergetar nih jamaskan karena sedihnya. Di mana anak kita? Katanya ada di dalam kamar. Abang yang sabar yang ngelihatnya ya. Itu ibu, Masya Allah, orang tua mana? Anaknya yang masih kecil-kecil 5 dan 6 tahun itu meninggal dunia. Bagaimana ngelihatnya nih kuatnya hatinya Imam Jabir bin Abdillah. Akhirnya ibu dianterin sama istrinya dengan suasana sedih, dengan hati yang penuh dengan kegelisahan, gak kuat nanti mandang anaknya yang sudah tidak bernyawa. Itu Imam Jabir bin Abdillah yang dikisahkan oleh guru-guru kami, ketika dibuka pintunya jamaah sekalian dengan penuh kesedihan, ternyata Masya Allah anaknya berdua lagi senyum dan bercanda penuh dengan kegembiraan jamaah sekalian. Sampai Imam Jabir bilang, ya istriku mana anak kita ini pada sehat-sehat nggak meninggal? Bener bang, anak kita udah meninggal tadinya. Turun malaikat Jibril ngabarin kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbir ila Jabir, kabarkan kepada Sayyidina Jabir, bener anaknya berdua telah meninggal dunia. Tapi ketika kau manggil, ya Jabir mana anakmu berdua, ajak makan. Itu dengan panggilanmu ya Rasulullah kepada 2 putranya Sayyidina Jabir, Allah kembalikan dan Allah hidupkan 2 putranya Sayyidina Jabir dengan berkah panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulid kita pada malam ini enggak bakal sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita adakan di sini bashar laisa kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau kita tahu nih diamaskan kimahnya ini, insya Allah kita bakal kangen. Kita akan bilang sama panitia, kapan lagi maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir biar pada sehat semuanya. Ya Allah nih yang hadir malam ini mudah-mudahan bisa hadir di depan kuburnya Rasulullah. Ya Allah mudah-mudahan yang hadir malam ini yang lagi sedih pulang biar pada bahagia semuanya. Yang pada pengen nyari jodoh biar dapat jodoh yang soleh dan soleha. Ya Allah siapapun yang ada malam ini mudah-mudahan Allah jadikan putra dan keturunan kita keturunan yang baik. Ya Allah jika ada keluarga kami yang udah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.